Ada ya lagi yang belum dinyalain videonya? Udah semua? Ada yang keluar ya? Ya, ada yang keluar. Iya, kayaknya tadi ada yang keluar deh. Bu Pendeta ya kayaknya. Pak Pendeta tadi. Oh, iya. Oh. Kita tunggu Pak Pendeta masuk baru kita mulai. Oke. Teman-teman, ibadah akan segera kita mulai. Untuk itu, buat teman-teman yang videonya belum dinyalain, dan mikrofonnya di-mute, kecuali yang bertugas. Marco, tinggal Marco nih. Oke. Selamat sore teman-teman. Kita akan segera mulai ibadah gerakan pemuda kita. Untuk itu, saya berikan waktu 1 menit buat teman-teman doa pribadi. Setelah itu kita mulai. Doa pribadi dimulai. Oke, ibadah pribadi selesai. Kita akan segera mulai. Saya serahkan kepada liturgos. Shalom teman-teman, selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul kembali dalam ibadah gerakan pemuda secara daring melalui via Zoom. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, mic akan di-mute kecuali petugas ibadah. Yang kedua, mohon untuk selalu mengaktifkan video. Dan yang terakhir, untuk persembahan dapat dikumpulkan pada ibadah rumah tangga masing-masing di keluarga ya. Selanjutnya, perlu diketahui untuk pemberita firman pada sore hari ini adalah oleh Ibu Pendeta Ellen Vivi Laritmas, liturgos saya Saudari Aral Natania Sahlata, pembaca Mazmur Pujian Saudari Lovi Astrid Maidita, dan pengiring ibadah Saudara Randy Pandilaki. Untuk mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan Mars Pelkat GP. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayani
gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ajakan beribadah. Saudara-saudari, marilah kita menghadap Tuhan dan mengucap syukur atas kebesaran rahmat-Nya bagi kehidupan kita umat-Nya. Kita menghadap Tuhan, kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih atas waktu ini kami dapat berkumpul dalam ibadah gerakan pemuda, walaupun masih dalam via Zoom ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami ini. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan bermazmur pujian. Mazmur pujian hari ini terdapat di Mazmur 90, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 17. Akan dibacakan oleh Saudari Dita. Mazmur pujian Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Baiklah teman-teman, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ya, gerakan pemuda yang kekasih, dengar suara saya. Dengar ya. Ya, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang senantiasa memberkati kami dalam masa muda kami, yang senantiasa melindungi kami di dalam pendidikan, yang senantiasa menjaga kami di segala pergaulan. Oleh karena itu Tuhan, pada sore ini, kami akan membaca dan mendengar firman-Mu yang merupakan dasar hidup beriman kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu. Hikmat kebijaksanaan Engkau limpahkan bagi kami, supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik, dan kami dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan masa muda kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 25, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Amsal 25, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, firman Tuhan berkata,
Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau. Dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya, dan terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, pemuda-pemudi yang kekasih di dalam Tuhan, topik bacaan kita dari Amsal 25 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 adalah merupakan satu tulisan dari seseorang yang sangat dikenal dan yang digelar dengan orang yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dan orang itu adalah Salomo. Kalau berbicara Salomo, berarti kita akan berbicara tentang hikmat dan kebijaksanaan. Di mana Salomo adalah seorang yang tidak meminta kekayaan, yang tidak meminta kedudukan, yang tidak meminta ketenaran ketika ia berdoa kepada Tuhan, melainkan yang dia minta kepada Tuhan adalah hikmat dan kebijaksanaan. Hanya itu yang diminta oleh Salomo. Karena ketika ia akan menjalani tugas tanggung jawab sebagai seorang raja, bukan kekayaan, kedudukan, atau ketenaran yang bisa membuat dia berhasil. Bukan juga dari kedudukan, jabatan, kekayaan, atau ketenaran yang membuat ia bisa menjalankan tugasnya. Tapi yang membuat dia berhasil dari hikmat dan kebijaksanaan. Kalau hikmat dan kebijaksanaan itu yang menjadi utama bagi Raja Salomo, secara otomatis kekayaan, jabatan, kedudukan akan diberikan oleh Allah kepada dia. Karena apa? Karena dia mau menempatkan Tuhan yang pertama dan yang terutama. Jadi pemuda-pemudi yang kekasih, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 mau berbicara tentang pergaulan, mau berbicara tentang hubungan manusia ke manusia. Bagaimana manusia itu bisa berinteraksi dengan baik. Karena kita harus ingat bahwa Allah pun bisa memakai siapa saja.
Kadangkala Allah mau memakai orang di luar dari apa yang kita inginkan. Dan itu cara Allah. Dan hal ini terbukti kepada Salomo. Bagaimana Allah memakai pegawai-pegawainya supaya mereka bisa membangun satu kebersamaan bersama dengan Salomo dalam menjalani tugas dan pekerjaan. Dan itu yang mau dikatakan di dalam ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan bahwa kedudukan sebagai raja atau penguasa harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun, saya tekankan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dalam bentuk bagaimana? Berarti hubungan yang baik dengan Tuhan, di mana seorang pemimpin, seorang yang berada di dalam lingkungan pekerjaan, seorang yang dipercayakan oleh Allah, segala jabatan dan kedudukannya, bahkan kekuasaan, ia harus lakukan itu di dalam keadilan dan kebenaran serta kemurahan. Itu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan itu tertulis di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Hubungan yang baik adalah keadilan, kebenaran, dan kemurahan. Dan itu dilakukan oleh Salomo dalam kedudukannya sebagai seorang raja. Karena Salomo tahu jabatan yang ada pada dirinya adalah jabatan yang berasal dari Allah. Jabatan yang dipercayakan oleh Allah. Supaya Salomo bisa menjaga, supaya Salomo bisa pelihara di dalam takut akan Tuhan. Jadi bukan sewenang-wenangnya. Bukan sesuka-sukanya. Oleh karena itu, pemuda-pemudi yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Salomo menjaga kepercayaan yang diberikan Allah kepadanya. Dia tunjukkan itu dengan sikap hidupnya. Sikap hidup itulah yang menentukan seseorang itu hidup di dalam takut akan Tuhan atau tidak. Sikap hidup seseorang itulah yang menentukan dia berada di dalam kehendak Tuhan atau tidak. Kan kita lihat sekarang bagaimana orang Kristen dalam menghadapi kehidupan, rajin ke gereja, tapi sikap hidupnya tidak menunjukkan sebagai orang Kristen yang baik. Rajin beribadah, rajin datang ke gerakan pemuda, tetapi sikap hidupnya tidak menunjukkan apa yang dia dengar dan apa yang dia baca di dalam ibadah. Padahal di dalam menunjukkan satu sikap hidup, Raja Salomo katakan, bukan hanya dengan Tuhan sikap hidup itu terbangun dengan baik, tapi sikap hidup itu juga harus terbangun dengan sesama. Kalau di dalam perjanjian baru di Injil Matius, kalau kita mengasihi
Tuhan dengan segenap hati, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Itu yang disebut hukum terutama. Ada kan dua hukum. Mengasihi Tuhan secara vertikal dan mengasihi sesama. Dan Raja Salomo mengatakan, sikap hidup yang baik itu bukan saja hanya diarahkan kepada Tuhan. Tetapi sikap hidup itu juga harus diarahkan dengan sesama. Kalau kita berbuat baik kepada Tuhan, berarti otomatis kita akan berbuat baik kepada sesama. Dan sesama itu bukan menurut ukuran kita. Bukan menurut batasan-batasan kita. Sesama itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, siapapun dia. Tidak ada lagi pembatasan di dalamnya. Tidak ada lagi kategori-kategori di dalamnya. Siapapun dia, kita harus berbuat baik. Sebagaimana kita berbuat baik kepada Tuhan, otomatis kepada sesama pun akan dilakukan hal yang sama. Sehingga apa? Yang akan kita dapatkan ketika kita lakukan itu? Yang akan kita dapatkan adalah Tuhan akan memberkati. Baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ibu pendeta akan baca. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Dan upah terhadap engkau akan tidak hilang. Berbuat baik kepada sesama. Akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi berbuat baik itu menurut Tuhan, jangan menurut kita. Seperti yang Ibu Pendeta katakan tadi, jangan kita berbuat baik kepada sesama menurut ukuran kita. Oh, orang yang seperti ini aja yang saya mau melakukan sesuatu. Oh, orang ini jangan, tidak bisa. Menurut ukuran Tuhan. Makanya Ibu Pendeta berikan penekanan. Sesama itu adalah siapapun orang itu berhadapan dengan kita. Berjumpa dengan kita. Apakah kita kenal atau tidak? Apakah musuh kita? Itu harus kita lakukan. Dan sikap hidup yang baik secara vertikal dan horizontal itu harus kita tunjukkan di dalam berbagai aspek hidup kita. Ini lebih luas lagi. Sikap hidup itu harus kita tunjukkan dalam berbagai aspek hidup kita. Aspek hidup kita yang bagaimana? Ya, yang paling kecil adalah perkataan kita. Kadangkala mulut ini tidak bisa kita kendalikan. Kadangkala mulut ini tidak bisa kita jaga. Kalau sudah mulai kita berbicara, seringkali kita tidak bisa kontrol. Kata demi kata yang keluar dari mulut kita. Memang benar, orang berkata, lidah tak bertulang. Sedangkan lidah tak bertulang, kadang-kadang kita tidak bisa mengatur kata-kata kita. Bagaimana kalau lidah itu bertulang lagi? Kan ada yang kalimat mengatakan, mulutmu adalah harimau. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita
bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi bisa juga mengutuki orang lain. Kata-kata kita bisa mematikan orang. Kalau tidak bisa dijaga, kalau tidak bisa dikontrol. Dan itulah yang menjadi perenungan kita pada sore ini. Berangkat dari firman Tuhan dalam ayat yang ke-11. Ibu pendeta baca. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Perkataan itu harus dikontrol. Perkataan itu harus dijaga. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain kalau kata-kata kita tidak bisa kita jaga dengan baik? Kita tidak bisa menggunakan mulut kita dengan baik. Padahal kita mau menunjukkan perbuatan baik kepada sesama. Bukan hanya dalam bentuk kita membagikan bantuan. Baru orang itu bisa merasa puas. Baru orang itu bisa terberkati. Tapi dari kata-kata kita pun juga, ucapan kita pun, orang lain bisa terberkati. Bukan dari materi yang kita berikan. Perbuatan baik jangan selalu kita identikkan membagi materi kepada orang lain, memberikan sumbangan kepada orang lain. Bukan. Bukan hanya itu. Perbuatan baik itu, sikap baik itu dalam seluruh aspek hidup, termasuk dalam kita berbicara. Orang bisa menilai kehidupan kita dari berbicara kita. Cara berbicara kita dengan sopan, cara berbicara kita mengeluarkan kata-kata itu bisa memberkati orang lain. Orang bisa menilai kita bahwa kita adalah pemuda yang memiliki kuasa yang diberikan Tuhan. Raja Salomo bukan karena kelebihan harta. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, hanya dari sikap yang baik, tutur katanya yang baik, orang sangat menghormati dan segani kepada Raja Salomo. Bukan dari dia suka membagi materi kepada rakyatnya, tidak. Tapi dari sikap hidupnya, tutur katanya. Oleh karena itu, pemuda-pemudi yang kekasih, kita pun demikian. Kadangkala orang tua mengatakan, pemuda-pemudi seringkali dalam kutipan berbicaranya itu perlu dikendalikan. Kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai pemuda-pemudi Kristen Jemaat Bukit Benuas adalah pemuda-pemudi yang memiliki sikap yang baik. Bukan hanya dengan perbuatan saja, tetapi dalam berbicara sekalipun. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Kristen, mari kita jaga setiap tutur kata kita. Kita berbicara dengan penuh kesopanan. Bukan menurut sesuka hati. Bukan dengan menurut keinginan kita. Karena kalau kita berbicara sesuka hati kita,
Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kalau tidak bisa dikendalikan, maka bukan berkat kita dapat lagi. Gitu. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi, nah ini tetapi, jangan buka rahasia orang lain. Nah itu. Tetapi jangan buka rahasia orang lain. Ayat 10, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau. Itu. Jangan sampai orang mengejek engkau dari tutur katamu, dari perkataanmu, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Kalau kita bisa mengatur, menjaga setiap tutur kata kita, di dalam kita membangun hubungan dengan sesama, kita tidak akan dicemooh orang, tidak akan dijauhkan orang. Tetapi kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus dengan bijak di dalam kita berbicara. Ya, berbicara dengan sesama kita, dengan gerakan pemuda. Ya, kita harus belajar dari situ. Kita jaga tutur kata kita. Hubungan yang paling gampang lah di antara pemuda. Begitu juga dengan hubungan dengan orang lain, orang tua, atau orang yang ditua-tuakan. Ya kita jaga tutur kata kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pemuda-pemudi jemaat Bukit Benuas yang berkualitas, bukan dengan perbuatan, tetapi dengan tutur kata pun juga. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kalau pemuda sudah tidak bisa mengatur tutur katanya, tidak bisa mengendalikan setiap kata-kata yang keluar, orang bisa menilai kita. Ya, pemudanya begitu. Lihat aja ngomongnya. Tidak ada kesopanannya. Ya, pemuda Bukit Benuas. Lihat aja. Cara ngomongnya terhadap orang tua saja begitu. Bagaimana dengan sesamanya? Bagaimana lagi dia dengan Tuhan? Banyak faktor orang bisa menilai kita. Tapi kalau kita sudah mulai introspeksi mulai sekarang, dalam kita berbicara, dalam kita mengutarakan sesuatu, ya, kita akan dibentuk oleh Tuhan terus-menerus. Gitu. Karena Tuhan terus juga mau memakai kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat. Oleh karena itu, pemuda-pemudi yang kekasih. Ini tantangan bagi kita. Kita harus lihat dengan positif, dengan iman kita. Yang biasanya pertemuan kita dalam ibadah secara fisik, akhirnya terjadi secara daring atau virtual. Yang biasanya kita bisa bercanda secara langsung. Sekarang kita tidak bisa lagi bercanda secara langsung. Mungkin kita hanya mendengar suara. Tidak kontinu dan tidak rutin pertemuan kita secara fisik. Kita harus lihat dengan positif dan iman kita. Bahwa dengan masalah pandemi ini, Tuhan mau membentuk kita. Supaya di dalam interaksi kita, hubungan kita dengan sesama,
yang kadangkala tidak bisa mengontrol lagi dalam tutur kata kita, saat inilah kita harus berubah. Kita harus introspeksi diri kita loh. Kenapa ada pandemi ini? Ya, Tuhan mau supaya kita juga harus terbentuk dengan baik. Harus semakin bijak. Karena kita harus ingat. Mungkin ibadah kita secara daring atau virtual ini sampai akhir tahun loh. Sampai akhir tahun. Nanti pembukaan tahun depan baru kita mulai mungkin secara fisik. Ibu pendeta tahu pasti kalian rindu untuk berjumpa. Kalian rindu untuk bercanda. Kalian rindu untuk mengumpul-ngumpul. Tapi kerinduan itu ada maksud Tuhan. Supaya kita semakin bijak dalam kita bersikap, dalam kita bertutur kata. Dan firman Tuhan sore ini menginginkan supaya kita dalam membangun hubungan dengan sesama, sikap baik harus terbangun dengan baik juga. Sebagaimana kita menunjukkan kepada Tuhan, kita tunjukkan itu juga kepada sesama kita. Terlebih lagi dalam tutur kata kita. Kiranya pemuda-pemudi Jemaat Bukit Benua selalu dibentuk oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain dalam tutur kata, dalam perbuatan. Dan pujilah Yesus Kristus. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, mari kita masuk dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah, karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah virtual dari Pelkat Gerakan Pemuda Jemaat Bukit Benua. Kami mensyukuri atas segala berkat dan anugerah-Mu, pertemuan yang Engkau berikan bagi kami walaupun dalam bentuk daring. Kami tetap percaya bahwa Roh Kudus selalu ada di setiap hidup kami. Dan kami selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberkati. Walaupun di dalam masa muda kami, Engkau terus memakai kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dengan perbuatan kami saja, orang lain bisa tertolong. Tetapi dengan tutur kata kami, orang lain mendapatkan semangat hidup, bahkan semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi kami sebagai pemuda-pemudi Jemaat Bukit Benua, supaya kami dapat menjaga setiap tutur kata kami. Kami dapat menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami. Bukan untuk mengutuki sesama kami, melainkan menjadi berkat bagi orang lain. Kami serahkan akan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati masa muda kami,
supaya menjadi masa muda yang banyak hal yang dapat kami peroleh di dalam Tuhan. Supaya masa muda ini adalah masa muda yang indah di dalam Tuhan. Yang dapat kami lakukan dan kami perbuat dengan segala potensi talenta yang ada pada kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Segala keberhasilan yang Engkau berikan bagi kami di dalam pendidikan. Di mana kami dapat menikmati berkat Tuhan lewat kelulusan. Kami dapat menikmati berkat Tuhan lewat kenaikan kelas. Bahkan kami juga dapat menikmati berkat Tuhan lewat ujian-ujian semester. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau tetap menyertai kami untuk terus memuji Tuhan, walaupun dalam bentuk virtual. Dan Tuhan pakai kami sebagai pemuda-pemudi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami bersama orang tua, bersama kakak dan adik. Dan Tuhan juga tetap membentuk kami untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Ya Allah, ya Bapa, kami mau menyerahkan akan Pelkat Gerakan Pemuda ke dalam tangan-Mu. Kami sadar dengan sungguh Tuhan, di mana ada beberapa program yang belum bisa terrealisasi. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kami percaya Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah tidak bisa dibatasi. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun dalam bentuk virtual. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, berkati semua anggota-anggotanya. Dan kami juga mau menyerahkan, kiranya Engkaulah yang akan memakai Pelkat Gerakan Pemuda untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Dan kami juga mau menyerahkan akan Majelis Jemaat Bukit Benuas, kiranya Tuhan memberkati. Berkati semua presbiter, berkati unit-unit misioner, bahkan berkati semua warga jemaat. Berkati juga akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami. Dengan situasi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, tangan-Mu terus berkarya di bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan yang akan turun tangan di tengah-tengah pergumulan bangsa kami. Supaya pandemi COVID-19 ini, Tuhanlah yang akan mematikan dan memusnahkannya. Sehingga kami dapat beraktivitas kembali. Dan kami mau menyerahkan semua pasien positif COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, penambahan secara signifikan begitu luar biasa. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah menutup mata. Engkau tidak pernah menutup telinga. Engkau mendengar setiap jeritan-jeritan anak bangsa yang memohon dan meminta untuk Tuhan akan melepaskan bangsa Indonesia dari COVID-19. Dan Tuhan sembuhkan semua pasien-pasien positif COVID-19. Sehingga mereka bisa kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga mereka. Berkati juga akan garda terdepan di dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Para dokter, perawat, sopir ambulans, bahkan petugas makan. Mungkin mereka sudah letih dan lelah dalam menjalani tugas tanggung jawab ini. Tapi Engkau tetap memberikan topangan kekuatan untuk mereka terus melayani akan masyarakat banyak. Dan mereka pun juga
diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Jauhkan mereka dari virus corona. Ya Allah, ya Bapa, berkati kami semua sebagai pemuda-pemudi Kristen yang memuji memuliakan nama Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkan kami dari segala rupa mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Jauhkan kami dari virus corona. Tuhan, bungkus kami dengan darah Yesus Kristus, supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami, harapan kami ke dalam tangan kasih. Kiranya Tuhan tetap mendengar setiap doa seruan kami yang kami naikkan siang dan malam. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan inilah doa kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni akan sesama kami. Dan berikanlah kami akan dan kiranya Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman, kita akan masuki Warta Pelkat. Diingatkan kembali untuk teman-teman tetap menyalakan videonya ya. Shalom, selamat sore teman-teman. Pertama-tama, selaku atas nama pengurus, mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada pemberita firman, Ibu Pendeta Vivi Laritmas, yang sudah boleh memimpin kita dalam ibadah. Kemudian petugas ibadah hari ini, liturgos, pengiring ibadah, Arel, Randy, terima kasih. Pembaca Mazmur Pujian juga tadi, Dita, terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Warta untuk minggu depan, ibadah seperti biasa, seperti ini. Hari Sabtu, tanggal berapa ya? Tanggal berapa itu? 4. Tanggal 4. Tanggal 4 Juli, kita ibadah lagi seperti ini. Untuk petugasnya nanti dihubungi sama pengurus. Kemudian teman-teman sekedar mengingatkan, saya sudah pernah share ini di grup GP. Tanggal 3 Juli, hari Jumat, itu kita ada bisa dibilang ibadah, bisa juga dibilang sharing. Saya belum tahu sih konsepnya seperti apa nanti. Kita ada kolaborasi dengan Pelkat GP Margamulyo, Yogyakarta. Jadi buat teman-teman, saya memohon waktu untuk diluangkan, kita gabung. Kebetulan permintaan dari teman-teman GP Margamulyo, kita tatap muka, saling kenal, siapa tahu ke depannya ada, ya kita nggak ada yang tahu guys. Oke, itu aja mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman.
yang videonya belum dinyalain. Dinyalain dong, saya mau lihat muka-muka teman-teman yang videonya belum dinyalain. Ini ada no. Ada Andre, ada Dennis. Ini titik-titik siapa ya? Jadi yang belum. Andre, Ya. titik-titik ini siapa? Oh, Angel. Minggu depan namanya tolong digunakan ya teman-teman. Maksudnya nama di barnya tolong diperjelas, jadi enak manggilnya. Nanti kan kayak Angel, masa dipanggil titik-titik, buka dong videonya. Nah, oke. Itu aja, sekian Warta Pelkat untuk minggu ini. Dikembalikan kepada Liturgus. Ya, pemuda-pemudi yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan menjalani akan kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi Kristen berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan untuk kita menjaga akan sikap hidup kita, bukan hanya dengan perbuatan tetapi dengan tutur kata kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan akan hadirkan kita semua. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, pemuda-pemudi yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa memberkati pemuda-pemudi Jemaat Bukit Benua mulai hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, selamat hari Sabtu. Selamat sore. Selamat sore, selamat hari Sabtu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Niki kok tambah gemuk ya? Hah? Tambah gemuk kah? Virgi ya, Bu? Iya. Iya, di rumah aja.
Ya, di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Betul. Ya, yuk. Sini ya, mau ketemu semua ya. Foto dulu Kak. Bete semua di rumah ini. Yang bisa foto siapa ya? Ya, siapa yang bisa foto? Yang bisa foto Siapa? adakah yang bisa foto? Di on aja, dia punya itu unmute aja sudah. Kan sudah selesai ibadah toh. Bisa. Kok masih di mute lagi? Dibuka aja. Yang bisa foto siapa? Saya. Ya, Randy ya. Randy. Oh ya udah. Ayo. Itunya Ren. Bu, kita Ren, foto dulu ya. Ren, pendeta mau bergaya dulu. Oke. Udah semua? Teman-teman, Ibu, sudah? Sudah. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya. Ganti gaya. Kok nggak ada yang gaya sih? 2, 3. Oke. Ganti Terima gaya. kasih. Kalau yang perempuan ganti gayanya, kepalanya pertama lurus, kedua bengkok sedikit. Bengkok-bengkok sedikit aja kalau gantinya yang kedua. Mana, apa kabar semuanya? Baik. Tuhan Ibu baik, apa Ibu. kabar? Puji Tuhan, Ibu apa kabar? Adakah yang sudah berjumpa-jumpa? Angel dan Andre. Belum ada ya? Nah, jadi kita mungkin GP ini sampai akhir tahun loh dalam bentuk virtual. Karena yang baru bisa dibuka itu ibadah minggu aja. Bulan depan. Tuh, bulan depan, minggu kedua, baru bisa ibadah minggu. Sedangkan ibadah-ibadah telkom belum bisa. Jadi ya bertahan itulah. Oh, jadi nggak jadi ya Bu dibuka bulan Juli gereja? Jadi, minggu kedua. Oh, jadi. Minggu kedua sudah bisa, tetapi itu harus ada juga, kita harus bekerja sama dengan gugus pemerintah, di mana kita ada, untuk melihat gereja itu ada di dalam zona apa. Kalau zona hijau, ya kita bisa pakai untuk beribadah. Tapi kalau zona merah, belum bisa. Itu harus itu juga dilihat dulu oleh gugus. Dan ibadah pun juga kan kita tidak bisa untuk 100%, 40% aja yang bisa beribadah. 40% ya dengan fitting kayaknya ya masker sama facial itu. Dan ibadah-ibadah perkat kayaknya belum diizinkan oleh sinode. Ibadah perkat. Kita bertahan dulu 6 bulan ke depan lagi sampai akhir tahun kita virtual. Ambil baiknya aja, Bu. Ya kan dari yang kakak teman-teman yang jauh juga bisa ibadah di sini. Ya betul. Jadinya kan. Yang benar. Secara virtual supaya yang tidak ada di kota Balikpapan dia bisa mengikuti juga. Iya. Positifnya di situ. Hanya melihat secara ini aja ya, ada gini. Angel kok semakin kurus ya? Vivi semakin kurus. Terima kasih, Bu. Jel, kok diam aja, Jel? Apakah ada program? Lagi ajan. Nggak ada. Gimana yang lain? Berapa laki-laki kita? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5, Bu. Laki-laki. Banyak perempuan.
Mana yang lain-lain? Bagi-bagi cerita dong. Masa cuma lihat-lihat aja begini, bagi cerita. Kan Jel, lama cerita nggak Jel. ketemu. Balikpapan udah berapa orang yang kena? Nah, Guys, perkembangan siapa? Oh iya, Balikpapan udah berapa tuh yang positif? Positif berapa ya yang terakhir? 80-an kali ya? Dari 100 berapa itu? Kalau tidak salah ya. Nada berapa, Virgi? Kalau Manadonya sih kurang tahu ya Bu, cuman kalau secara ininya terakhir yang saya tahu 200. Dan daerah mana? Bukan keseluruhan Sulawesi Utara ya? Iya, tapi cuman kalau Nadonya sendiri Virgi kurang tahu. Kalau kita ini sekarang sudah berapa, kayaknya bertambah saja. Balikpapan yang positif 64, kasusnya udah 170 Itu 100 kasus. kasusnya. 64. Jadi 64 yang positif ya? Iya. Makin. Karena yang menuju gelap ini kan itu ya, sudah mau menuju hitam kan ada 3 provinsi ya. Jatim, Kalsel, sama Sulsel. Yang sudah mau menuju ke hitam merah, yang sudah merah ke hitam. Tiga itu. Itulah kita. Hanya kita berdoa terus. Rajin lipat tangan untuk doakan ini bagian masjid ini. Karena banyak faktor. Yang ini kan. Mana si Angel? Sudah hilang. Ada Bu.